dalam hidup itu jangan berpikir bahwa di dunia itu hidupnya enak, ya. Tapi hidup di dunia itu adalah hidup sementara yang banyak ujian. Karena Allah menginginkan nanti kalau lulus dari ujian itu, Allah akan memberikan kenikmatan namanya surga. Khalidina fiha abada. Tapi ketika kita hidup di dunia ini penuh dengan ujian. Ujian itu ada yang dirasa oleh kita itu kurang nyaman, ada yang dirasa nyaman, enak. Tapi enak dan tidak enak itu ujian. Misalnya Allah berfirman dalam Quran surat 21, surat Al-Anbiya di ayat 35, Allah menyatakan auzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa, yang bernyawa itu pasti akan mengalami keberakhiran atau kematian. Setiap yang bernyawa. Jadi apa saja, siapa saja yang pernah hidup di dunia ini pasti mati, termasuk malaikat. Cuma yang disebut di dalam ayat ini adalah ditujukan kepada manusia, pada kita. Allah menyatakan wa nabluukum bisyarri wal khairi, dan aku akan menguji kamu. Di sini kamu di sini adalah manusia dan jin. Saya akan menguji kamu bisyarri wal khairi. Saya beri ujian syarri yang buruk, enak dirasa dalam hidup. Mungkin ekonomi, mungkin fisiknya, mungkin keluarganya, atau mungkin di masyarakatnya. Diuji Allah syarri. Tapi ada ujian khairi, yaitu ujian dirasa baik. Ujian baik itu kalau dipikir oleh banyak orang, mindset orang baik itu menurut orang punya jabatan tinggi, jadi presiden, diakui sebagai percayaan presiden, menteri, kemudian menjadi pejabat tinggi yang lain. Itu namanya ujian baik, dirasa baik. Tapi semua ujian. Kalau dia dipercaya oleh masyarakat menjadi orang yang dituakan misalkan, lalu dia mempunyai fasilitas yang baik, yaitu ujian juga. Dan dia itu tidak ujian. Bisyarri wal khairi, fitnah. Nah, fitnah di sini kalau diartikan secara intelektual, fitnah itu sesuatu yang asalnya tertutup itu menjadi kelihatan. Fitnah
sehingga anak, suami, istri itu fitnah untuk menguji kita semua, supaya Allah tahu kalau saya beri kekayaan, saya beri kekuatan, itu jadi fitnah. Kalau diberi kekuatan itu sombong kan? Omongannya masih dapat didengarkan oleh orang kan? Namanya fitnah. Pada umumnya orang mengartikan bahwa fitnah itu orang kena fitnah gak berbuat tapi diharani berbuat. Ya sama itu juga namanya fitnah. Tapi fitnah yang dimaksud dalam ayat ini adalah untuk mengetahui itu fitnah. Semuanya ujian baik dan ujian buruk itu fitnah. Di ujung ayat itu sebutkan wa ilaina turja'un. Pada akhirnya semuanya, baik yang diberi ujian oleh Allah tidak enak dirasa, atau diberi ujian oleh Allah enak dirasa dalam hidup, kembali kepada Allah. Wa ilaina turja'un. Permasalahannya kembali kepada Allah. Tidak ada yang seperti tidak kembali. Ada yang jadi sakit, nggak apa-apa. Sakit dalam fisik. Nah, supaya Allah tahu, maka sakit itu jadikan fitnah. Orang ini masih sholatnya tepat waktu atau tidak? Orang ini masih sodako atau tidak? Itu namanya fitnah. Kalau diuji fisik gak enak, orangnya ini masih sholat tahajud atau tidak, itu jadi fitnah. Kalau hanya diuji fisik kemudian lepas semuanya, nah kelihatan. Sama dengan Allah, kalau menguji kita namanya fitnah itu seperti tadi. Kalau kita kepingin menguji satu benda untuk mengetahui, kita fitnah dulu benda itu. Misalnya ada besi sebesar satu ibu jari, panjangnya 10 cm. Ada dua. Yang satu besi biasa, yang satu besi terdiri dari emas. Kemudian diberi cat yang sama, persis panjangnya sama, besarnya sama. Lalu ada pernyataan ini dua besi diletakkan di atas meja. Mana yang besi dan mana yang emas? Karena ini salah satu di antara dua itu ada emasnya. Ini besi, ini emas. Caranya kita fitnah dulu. Nah, fitnah model kita itu tidak sama dengan fitnah model yang diberikan oleh Allah. Kita fitnah, kalau Allah membuat fitnah supaya mengetahui jiwanya orang itu sebenarnya itu pakai sakit, pakai kaya, pakai pangkat, pakai gagah perkasa, atau dibuat fisiknya agak setengah rusak misalkan. Itu menurut Allah. Tapi kalau kita kepingin menguji di antara dua benda tadi, kita fitnah. Caranya bagaimana? Masukkan aja kedua-duanya itu ke lumpur. Atau kalau di kota itu tidak ada lumpur, masukkan aja ke peceren. Berapa lamanya? Lamanya 3 bulan.
masuk di lumpur peceren tadi. Itu kotor itu. Setelah 3 bulan kita ambil, kemudian kita gantung. Kita gantung begini, kedua-duanya kita gantung. Kemudian kedua-duanya kita pukul. Nah, fitnah kita itu caranya seperti itu untuk mengetahui emas. Kalau dipukul, tor itu pion begitu, keluar pecah, rontok begitu. Maka itu besi, Bapak sekalian. Ini belum. Oh, belum sekali. Kalau kita gantung kemudian kita pukul, yang satu dipukul, tekanan pukulannya sama. Kalau emas Bapak bisa, walaupun masuk ke dalam peceren selama 3 bulan, dipukul tidak akan berkarat. Emas itu tidak akan berkarat walaupun 3 bulan dalam lumpur. Tapi kalau besi 3 bulan dalam lumpur sudah rusak besinya. Itu baru kita tahu cara menguji benda. Nah, ujian itu namanya fitnah. Oleh karena itu, kalau di dalam orang kegiatan untuk mengetahui kadar daripada emas tadi, itu dicarikan fitnah. Fitnah itu adalah, kalau kita bahasakan di daerah kita, pisau itu kalau tidak tajam itu diasah. Asanya pisau itu namanya asah. Tapi kalau emas, untuk mengetahui kadar emas ini berapa karat, 24 karat, 20 karat, 15 karat, atau sekarat, 1 karat, itu caranya kita ambilkan fitnah. Fitnah itu asanya emas, khusus untuk melihat emas. Gak bisa dengan asanya pisau, itu tidak bisa. Itu namanya fitnah. Jadi yang untuk mengukur kadar emas itu namanya fitnah. Ini dalam hidup. Kalau kita ingin mengetahui secara jelas benda ini emas atau tidak emas, caranya seperti itu. Kalau Allah ingin mengetahui keimanan seseorang, orang ini iman sungguh atau tidak sungguh, caranya difitnah dulu, yaitu diuji baik atau ujian buruk. Dan setiap orang, Bapak Ibu saudara sekalian, Nabi itu dijamin diampuni dosanya oleh Allah sebelum dan sesudahnya. Kalau sudah meninggal, dimasukkan ke dalam surga oleh Allah, Nabi dan Rasul itu. Bukan berarti terus aman tanpa ujian. Tidak, difitnah dulu oleh Allah. Nabi Yunus difitnah oleh Allah. Dengan cara apa? Menghadapi masyarakatnya. Ketika masyarakatnya tidak percaya dengan Nabi Yunus, maka Nabi Yunus berdoa kepada Allah. Doanya diterima. Tapi sebelum ada perintah keluar dari daerahnya, Nabi Yunus sudah keluar, dihukum oleh Allah, masuk ke dalam perut ikan. Biasanya ikan itu masuk ke dalam perut manusia, tapi sekarang tidak. Manusianya masuk ke dalam perut ikan, berarti ikannya besar, dan itu berhari-hari.
dalam Quran surat 37 di ayat 147, 146, 47 itu disebutkan oleh Allah, andaikan Nabi Yunus itu tidak mengingat Allah dengan kalimat La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, saya akan letakkan Yunus di dalam perut ikan sampai hari kiamat. Berat Bapak Ibu sekalian. Itu Nabi loh, itu Rasul. Diuji oleh Allah semacam itu. Karena dia pasrahnya kepada Allah, mengakui kesalahannya, dikeluarkan oleh Allah lewat perut ikan, hancur kulitnya karena kena asam lambungnya ikan, hancur tapi gak mati Pak. Dan baru dibawa oleh ombak sampai ke darat. Dibawa ombak itu apa enggak minum ombak, air, meminum. Nah kalau dalam dada, ya sesak dada itu. Seorang Nabi, seorang Rasul. Dan pada akhirnya kembali ke kaumnya. Nabi Ayub diuji oleh Allah. Nabi Ayub itu kayanya luar biasa, baik pertanian, peternakannya, dan anaknya soleh semuanya. Namun satu persatu dihapus oleh Allah karena permintaan iblis. Pertama, sawahnya sekian hektar tidak keluar, terbakar semua. Kedua, semua hewan yang dimilikinya mati serentak. Tak cukup itu, semua anaknya yang sangat taat pada Allah dan taat pada bapak ibunya dibuat oleh Allah dijatuhi rumahnya jatuh, dia rapat dalam rumah, kemudian dibuat gempa oleh Allah. Anak dari sekian istri mati semuanya. Yang hidup istrinya dengan air saja. Itu pun asalnya sakit biasa menjadi sakit yang dijauhi oleh orang, parah. Sehingga kalau bahasa kita di sini RT RW-nya itu gak percaya. Maka Ayub diusir dari daerahnya, diletakkan di tempat yang jauh dari rumahnya, jauh dari air. Sudah sakit, dijauhkan dari masyarakat. Istrinya semuanya yang istri satunya itu artinya istrinya pamit pada Nabi Ayub, kembali ke rumahnya masing-masing. Satu yang sangat taat kepada Allah dan taat kepada Nabi Ayub. Kemana Nabi Ayub jalan? Kemana Nabi Ayub berada? Istri yang satu ini mengikutinya. Itu sampai 17 tahun Bapak. Sakit 17 tahun itu gak main-main itu. Itu ujian. Tapi Nabi Ayub wayai sholat, wayai poso. Kalau ada makanan dimakan. Kalau tidak, ya sudah ada makan. Karena Nabi Ayub tidak punya gajian khusus Bapak. Karena setiap nabi itu bukan pegawai negeri. Setiap nabi itu gak tuwe pensiunan namanya. Karena itu Nabi Ayub ada dimakan, kalau tidak ada tidak makan. Tapi ibadah kepada Allah tetap jalan. Oleh karena itu perintah yang diberikan oleh Allah sampai kabar itu kepada Rasulullah SAW.
Dalam Quran surat 51 di ayat 56, Allah menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan manusia dan jin dan manusia. Saya ciptakan itu illa liya'budun, agar supaya mereka menyembah aku. Itu tujuannya. Nah, perkara hidup diuji ya. Karena itu jangan heran Bapak Saudara, hidup kita ini tidak sama. Tidak sama. Tapi semuanya sama, punya rumah, semua punya kendaraan. Tapi cara hidupnya tidak sama. Ujiannya juga tidak sama. Panjenengan dengan saya tidak sama. Semakin iman seseorang itu tinggi, semakin diuji untuk mengetahui keimanan seseorang itu. Dan Allah akan memberikan hadiah pangkat bintang 1, bintang 2, bintang 3 dan sampai jenderal. Kalau di bahasa kita, di dalam Quran surat 6 ayat 112 itu Allah menyatakan ini, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin adwas sayatinal insi wal jinni. Dan demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi, setiap rasul itu ada musuh. Jangan dikira terus tenang, tidak ada musuh. Musuh didatangkan oleh Allah, musuh. Ada nabinya, ada musuhnya. Musuhnya adwas sayatinal insa wal jinna. Wal jinni, yaitu musuh dari golongan manusia dan dari golongan jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qaulil ghurur. Sampai Allah menjelaskan begini, sebagian dari mereka itu membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang sangat indah-indah untuk menipu manusia. Jadi ada kompromi, Bang. Jin dan manusia itu kompromi. Ada bisikan-bisikan tertentu. Kalau manusia dengan sama-sama manusia, namanya membuat planning. Kalau jin sama jin dengan jin itu yang jahat, sekaligus secara tidak langsung menjadi tentara iblis, Bapak sekalian. Maka mereka berbisik satu sama lain. Itu namanya buat planning. Planning itu bagaimana caranya planning tersebut atau rencana mereka itu bisa menghancurkan manusia. Nah, itu yang di planning oleh mereka untuk menghancurkan manusia, termasuk Nabi dan Rasul, Bapak saya. Allah pernah bertanya kepada iblis, ya iblis, wahai iblis, manakah tasjudan lima khalaqtu biyadaya istakbarta am kunta minal alim. Wahai iblis, apakah yang menghalangi kamu untuk bersujud atas makhluk yang saya ciptakan dengan kekuasaanku, dengan tanganku? Apakah kamu termasuk golongan orang yang menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi? Kedua-duanya ini sama, sifat buruk. Apakah kamu termasuk orang yang sombong? Atau kamu amkunta minal alim? Atau kamu termasuk golongan
yang merasa lebih tinggi. Apa jawaban iblis? Qala ana khairum minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ini sudah jelas, Pak. Iblis mengatakan, aku lebih baik darinya, dari Adam. Kenapa? Karena engkau menciptakan aku dari api, sedangkan Adam kau ciptakan dari tanah. Ini namanya merasa lebih tinggi. Maka merasa lebih tinggi itu sifat iblis. Kalau dia sombong, ya sifat iblis. Iblis rupanya mengambil satu di antara dua tawaran tadi, dua pertanyaan. Apa kamu sombong? Umpama sombong, dia tetap salah. Apakah kamu termasuk golongan orang merasa lebih tinggi? Dia merasa lebih tinggi, dia salah juga. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kalau kita duduk semacam ini bersama dengan teman, kok dirinya merasa lebih baik daripada temannya yang ada di sebelahnya. Saya lebih kaya, saya lebih terhormat, saya lebih sehat daripada orang yang duduk di sebelah saya. Itu sebetulnya sifat iblis yang masuk dalam dada kita. Itu diceritakan oleh Allah dalam Quran surat Shad, surat 38 mulai ayat 75 sampai ayat 82. Akhirnya apa? Allah memberi keputusan, lo begitu kamu ya iblis. Kalau begitu, Allah berfirman, "Fakhruj minha fa innaka rajim." Keluar kamu dari surga ini. Fa innaka rajim. Kamu tergolong orang-orang yang terkutuk. Itu kalau bahasa kita, kalau saya hakim yang sudah memutuskan dengan palunya dok begitu, dihukum 20 tahun, tidak ada yang bisa mempengaruhinya. Walaupun presiden tidak bisa diganggu gugat. Iblis itu golongan jin, karena sudah digedok oleh Allah. Kamu tergolong orang yang rajim, terkutuk. Wa inna alaika laknati ila yaumiddin. Dan sungguhnya laknatku kepada kamu itu sampai hari kiamat. Lalu golongan jin tadi putus asa. Putus asa itu bahasa Arabnya ablasa. Makanya disebut iblis. Orang yang makhluk yang putus asa karena diputuskan oleh Allah seperti itu. Sifat yang disebut oleh iblis sendiri mengakui bahwa dirinya lebih baik daripada yang lain. Akhirnya iblis tetap, ya sudah, kalau aku sudah diputuskan seperti itu, ya Allah, ora Rabbi fa'bidni ila yaumil masuk. Kalau begitu saya mohon supaya umur saya ini diberi panjang sampai hari kiamat. Olah, dijawab oleh Allah, iya, tidak apa-apa. Fa innaka minal mundzirin. Kamu akan saya beri umur panjang sampai hari kiamat. Ila yaumil waqtil ma'lum, sampai waktu yang diputuskan oleh Allah, namanya hari maklum, hari kiamat. Nah, di sini iblis membuat rencana. Banyak rencananya. Tapi ini dalam ayat ini disebutkan secara global. Maka di ayat 82 ini disebutkan qul fa bi zatika la ubiyannahum ajmain. Ya Allah,
demi kekuasaan engkau. Iblis mengakui kekuasaan Allah. Berarti iblis itu iman. Cuma iblis tidak manut perintah Allah. Iblis tidak Islam. Mengakui demi kekuasaan engkau ya Allah, la uhyannahum ajmain. Saya akan menyesatkan mereka semuanya. Kalau di surat Al-A'raf itu disebutkan di ayat 16, ayat 17. Qala, Iblis mengatakan, ya Allah, dengan keputusanmu saya menjadi orang sesat, maka saya akan membuat anak cucu Adam, saya alihkan hidupnya jadi jalan yang lurus, saya bengkokkan mereka semuanya. Cara saya begini, di ayat 17 sebutkan, saya akan datangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri, dan kau tidak akan mendapati mereka termasuk golongan orang-orang yang bersyukur. Sedikit sekali yang bersyukur kepada Iblis sudah mengatakan begitu. Belum sebanyak manusia semacam ini, Bapak sekalian, itu sudah mengatakan seperti itu. Karena itu orang yang sesat dalam hidup itu lebih banyak daripada orang yang mendapat pimpinan dari Allah dan mengikutinya. Mudah-mudahan kita semuanya diberi jalan keluar oleh Allah. Jauhkan dari sifat atau godaan iblis yang sangat membangkang kepada Allah itu. Kemudian kita diberi oleh Allah mati dalam keadaan husnul khotimah. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan ini diberi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurangnya mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.